Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di subuh Sabtu keempat ini pembahasan yang biasa kita kaji adalah materi pendidikan akhlak Islam. Pembahasan akhlak Islam menurut catatan yang saya bawa sudah halaman 66 ya. Judul besarnya akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Itu ada 50 diantaranya. Kita baru sampai membahas sampai 40. Mudah-mudahan tidak lupa ya. Jadi tersisa 10 pembahasan lagi dari 41 sampai 50. Ada 10 pembahasan lagi tema yang berkaitan dengan akhlak yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Nomor 41 judulnya membalas orang yang berbuat baik. Di antara dalilnya yang pertama Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 60. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Artinya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jadi ayat ini mendorong, memotivasi kepada kita untuk membalas kebaikan orang lain. Bagaimana caranya? Tahapan-tahapan yang harus kita lakukan di dalam membalas kebaikan dari orang lain. Maka salah satunya dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dicantumkan pula di kitab Bulughul Maram ya. An Ibni Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullah anaknya dan Umar bapaknya. Qala, dia berkata, Ibnu Umar berkata, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, Nabi bersabda, kata Nabi, manis ta'adzakum billah
fa'idhuhu. Barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, fa'idhuhu, maka lindungilah dia. Ini yang pertama ya. Ada orang yang minta perlindungan kepada kita, maka lindungi. Dalam bahasa Arabnya ada isti'adzah, ada isti'anah. Beda ya. Kalau isti'adzah minta perlindungan dari keburukan agar tidak terkena keburukan, itu namanya isti'adzah. Kalau minta pertolongan agar urusannya dimudahkan, namanya isti'anah. Kan? Beda. Ana dan adzah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu isti'anah. Kalau isti'adzah, a'udzubillah, nah itu namanya isti'adzah. Sebetulnya isti'adzah ini sebaiknya kita langsung memohon kepada Allah ya. Di Quran menurut catatan yang pernah saya pelajari ada 17 ayat yang berkaitan dengan isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah. Yang satu lagi di Quran dijelaskan ada isti'adzah kepada jin, itu syirik ya. Isti'adzah kita kepada Allah. Nah, ternyata menurut hadis ini isti'adzah itu bisa dari kita kepada yang lain, kepada sesama manusia. Tapi manusia yang diminta perlindungan juga berlindungnya kepada Allah. Fa'idhuhu, maka hendaklah kamu atau kalian melindungi dia, tentu dengan sebatas kemampuan. Misalnya isti'adzah itu ada orang minta tolong ya, di rumahnya ada ular, supaya ular itu dikeluarkan, tidak digigit oleh ular. Nah, kita bantu saja, isti'adzah itu. Atau ada orang yang selalu mengganggu kehidupannya, kita minta tolong supaya orang itu tidak mengganggu lagi. Itu isti'adzah. Jadi meminta perlindungan dari keburukan, namanya isti'adzah. Yang kedua, waman sa'alakum billahi fa'atuhu. Barang siapa meminta sesuatu kepadamu dengan nama Allah, fa'atuhu, maka berilah dia. Ada orang yang meminta, maka hendaklah memberi sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, nah ini yang menjadi wajhul istidlal sehubungan dengan judul ini ya. Waman ata ilaikum ma'rufan. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu. Nah ini ma'ruf bahasanya. Jadi ma'ruf itu kebaikan menurut akal dan syariat. Menurut akal dan syariat itu baik, itu disebutnya ma'ruf. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka sikap kita fakafi'uhu, balaslah dia dengan yang sebanding. Ada istilah kalau nikah itu harus sekufu. Naon sekufu teh? Sebanding.
sekufu. Jadi kalau orang berbuat baik kepada kita, misalnya ngasih uang 1 juta, maka balas lagi dengan uang 1 juta. Kalau bisa begitu, kalau bisa ya. Itu anjurannya, fakafiuhu. Bahkan kalau bisa lebih. Nah, masalahnya bagaimana kalau tidak mampu membalas yang sebanding itu? Hari itu masuk masihan teh seueur wae, tak orang rek balas teh tidak bisa. Maka alternatifnya dijelaskan di hadis, fa illam tajidu, jika kalian tidak mampu apa? Membalas dengan yang sebanding. Dina hate mah hoyong, bahkan ingin membalas lebih baik. Itu yang terbaik. Orang ngasih uang 1 juta, nah kita kepikirannya ingin membalas 2 juta. Itu yang terbaik kan? Tak ima boro-boro rek 2 juta, 1 juta ke can aya. Jangankan 1 juta, 100.000 juga gak ada misalnya. Fa illam tajidu, maka alternatifnya kata Rasulullah, jika kamu tidak mampu, fad'u lahu, maka berdoalah untuknya. Ayo. Seminimal-minimalnya cara kita membalas kebaikan orang lain apa? Mendoakan. Kedah mayar ngadoa? Kedah ngadoa mah. Nah, saya cek hadis lain ya di kitab Subulus Salam ini. Ada riwayat sebagai pelengkap hadis ini, fakafiuhu, balaslah dengan yang sebanding, fa illam tajidu, jika kalian tidak mendapatkan, tidak mampu untuk membalasnya, fad'u lahu, maka doakanlah dia, hatta ta'lamu, sehingga kalian mengetahui, annakum qad kafa'tumuhu, kalian sungguh benar-benar telah membalasnya. Jadi usahakan tong disumputkeun balasan teh. Atos ngadoakeun dina hate kumaha tah? Tidak dianjurkan. Balaslah supaya orang yang memberi itu benar-benar tahu bahwa kita telah membalasnya. Di hadis lain, wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, fa in ajaztum an mukafaatihi, kata Rasulullah, jika kalian lemah untuk memberikan balasan yang sebanding, fad'u, doakanlah lahu kepada dia, hatta ta'lamu, sehingga kalian tahu, an qad syakartum, kalian benar-benar telah berterima kasih. Jadi syukur kita karena telah diberi kebaikan oleh orang lain harus diberitahukan. Artinya, nah ini akhlak Islam. Sekecil apapun kebaikan orang lain, jangan lupa memberikan balasan, walaupun sekedar mengucapkan hatur nuhun. Tah sakit. Ari hese jazakumullah misalnya bisi hese ngucapkeun atau can apal, minimal hatur nuhun. Tah, ku kalimat hatur nuhun itu sudah memberikan balasan. An qad sakartum, kalian benar-benar telah bersyukur, berterima kasih. Fa innallaha yuhibbus syakirin, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang pandai berterima kasih. Bahasa nama naon? Naonnya? Peribahasa teh. Naonnya hilap teh. Bahasa mah teu mayar bukan naon bahasanya. Kumaha? Tah gitu ya, minimal tidak bisa membalas dengan yang sebanding, mengucapkan hatur nuhun atau terima kasih
atau yang lebih yang lebih sunnahnya jazakallahu khairan. Tuh, sakit tuh. Itu paling minimal. Dalam hadis lain dijelaskan, man a'ta atiyatan, barang siapa yang man u'tiya atiyah, barang siapa yang diberi dengan satu pemberian, pawajada falyajzi biha, lalu dia mendapatkan untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu, baik dari tetangga ya ataupun dari kerabat siapapun. Fa illam yajid, bagaimana kalau tidak ada? Fal yusni. Nah di riwayat ini fal yusni, maka sanjunglah dia, pujilah dia, tentu dengan pujian yang ala kadarnya, jangan terlalu berlebihan juga. Karena teh aya harapan bisa dibere deui, hoyong dibere deui gitu. Fa inna man asna, karena sesungguhnya barang siapa yang telah memuji, telah menyanjung, faqad syakara, sungguh dia telah bersyukur, dia telah berterima kasih. Nah, bagaimana kalau teu aya nuhun-nuhun acan misalnya, tidak terucap sedikit pun ucapan terima kasih, ucapan hatur nuhun, apalagi doa misalnya, maka kata Rasulullah, waman katama faqad kafaro. Barang siapa yang menyembunyikan rasa terima kasihnya, tidak keluar sedikit pun dari lisannya, lamun DWA temah teu aya balasan hatur nuhun atau sebagainya, kata Rasulullah, faqad kafaro, sungguh dia telah kufur. Tentu yang dimaksud adalah kufur nikmat, bukan berarti kufur keluar dari Islam di sini ya. Yang dimaksud kufur nikmat. Nah, inilah etika Islam, akhlak Islam yang diajarkan kepada kita. Ketika ada orang lain yang memberikan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, maka balaslah. Kalau bisa dengan yang lebih baik, kalau tidak bisa dengan yang lebih baik, dengan yang sebanding. Kalau tidak bisa dengan yang sebanding, mendoakan. Tidak bisa juga mendoakan, puji atau sanjung dia. Itulah aturan Islam di dalam hal membalas kebaikan dari orang lain. Jelas ya? Nah, sudah jelas hadis ini. Hanya sebagai catatan tambahan, di dalam hadis lain bagaimana doanya. Nah, ini beberapa hadis yang pernah terbaca ya. Yang pertama, bisa kita mengucapkannya, mendoakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu, tanu kahiji. Atau bisa juga barakallahu laka fi ahlika wa malika, sanes barakallahu laka wa baraka alaika. Eta mah bagi pengantin, tapi ini mah barakallahu laka, semoga Allah memberikan berkah kepadamu, fi ahlika, untuk keluargamu, wa malika, dan untuk hartamu. Ku orang masuk diringkas, mudah-mudahan hartana sing nambah barokah, menang mau begitu, menang supados kahartos anu masih hante. Kayak bilih di bahasa Arab kan jadi bingung naon maksudnya ya. Tapi kalau Rasulullah mengajarkan tadi barakallahu laka fi ahlika wa malika, kalau diterjemahkan semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu.
Di riwayat lain kalau zakat ya, sebagai amil zakat itu ada khusus doanya, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Itu zakat. Jadi di sini kalau ada panitia zakat lalu ada yang menitipkan zakat, maka sesuai sunnah doanya yang tadi, Allahumma sholli ala, namanya siapa nih? Misalnya Allahumma sholli ala Bapak Agus misalnya, kalau yang memberinya Pak Agus. Dalam riwayat lain, ini cukup banyak ya riwayat yang berkaitan dengan doa. Kalau misalnya orang ini zakat ternak, zakat peternakan, dalam riwayat disebut barakallahu laka, barakallahu fi ibilihi, semoga Allah memberkahi untanya. Nah zakatnya zakat unta. Namun zakat dagang, barakallahu fi tijarati, semoga Allah memberkahi dagangannya. Nah bisa juga kalau dianggap sulit atau belum hafal yang berbahasa Arab, bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pak, ieu teh zakat naon? Ieu mah zakat dagang misalnya. Semoga Allah memberkahi dagangan Bapak. Tuh, sakitu ya. Jadi ini wajib ya bagi panitia zakat atau yang mengelola keuangan umat, wajib hafal itu doa itu supaya memberinya tidak sia-sia gitu. Oh, aya doa kan? Gimana? Nah, untuk yang kurban tidak ditemukan secara khusus redaksinya. Maka kembali ke dalil umum. Ke dalil umum, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Nah, itu dalil umum. Apapun bentuk kebaikannya sehubungan dengan harta, diantaranya doa itu, semoga Allah memberkahi kepadamu keluarga dan harta. Rasulullah pernah juga di rumahnya ada sahabat yang sering bantu beliau, ada Anas bin Malik, ada Ibnu Abbas. Mereka berdua sering menyiapkan kebutuhan harian Rasulullah. Kadang-kadang menyiapkan air untuk berwudu ya, air untuk kebutuhan toharoh. Maka sempat suatu ketika Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Kata Rasulullah, ya Allah, pahamkan orang ini terhadap agama dan ajarkan kepada dia at-ta'wil. Ta'wil maksudnya penafsiran Al-Quran. Maka atas doa inilah para ulama mengatakan sebaik-baik tafsir Quran adalah dari Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah supaya memahami tafsir Al-Quran. Itu diantaranya. Nah, bisa jadi ieu mah doa guru ka murid gitu ya. Namun aya murid teh surti dengan kebutuhan gurunya, maka guru mendoakan itu. Atau di dalam riwayat lain, Anas bin Malik pernah juga didoakan oleh Rasulullah, Allahumma barik malahu wa waladahu, ya Allah berkahi Anas harta dan keturunannya. Nah itulah diantara cara-cara Rasulullah mendoakan para sahabat ya. Nah doa-doa itu bisa kita gunakan ketika kita mendapat kebaikan dari orang lain. Itu nomor 41 ya. Berikutnya nomor 42, bersikap zuhud. Zuhud pakai zai ya. Apa itu zuhud?
di kitab Bulughul Maram disandingkan dengan babuz zuhdi wal wara, bab tentang zuhud dan wara. Zuhud itu kalau kita sederhanakan ya, salah satunya definisi di kitab Subulus Salam, az-zuhdu qillatur raghbah fi syai', di antaranya sedikit menginginkan sesuatu. Nah, itu zuhud. Jadi lamun disingkat mah teu seueur kahoyong. Tentu yang dimaksud sedikit keinginan di dalam urusan dunia, bukan di dalam urusan akhirat. Wa in syi'ta, ada juga yang mengatakan qillatur raghbah anhu, sedikitnya membenci sesuatu. Ada juga yang mengatakan tarhu rahati dunya li rahatil akhirah, bahwa yang dimaksud dengan zuhud adalah meninggalkan istirahat dunia untuk istirahat di akhirat. Definisi mana yang mudah kira-kira? Kita cari yang lebih mudah. Bukan meninggalkan ya, memprioritaskan akhirat daripada dunia. Nah, itulah, itu orang yang zuhud. Maka ciri dari orang yang zuhud tidak terlalu tertarik dengan kesenangan duniawi. Itu orang yang zuhud. Tapi bukan berarti menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ada dalam hadis kata Rasulullah menafsirkan az-zahadah fid dunya, zuhud di dunia itu laisat bitahrimil halal, bukan mengharamkan yang halal. Jadi misalnya tidak disebut juhud, aduh make jas mah asa haram kanggo abdi mah, lain juhud gitu. Pero aku make jas jadi haram gitu. Bukan begitu juhud itu. Wala ida'atil mal, bukan pula zuhud itu menyia-nyiakan harta. Tidak juga disebut juhud tidak mau menerima uang. Oh ima jalmi juhud cenah. Di pasien artos teh alim wae, bukan. Kata Rasul bukan begitu. Walakin az-zahadah, akan tetapi hakikat dari juhud itu fid dunya, di dunia, antakuna bima fi yadillah, apa yang ada pada Allah, awsaqu minka, lebih kuat bagimu, bima fi yadaik, dari apa yang ada padamu. Wa antakuna fi thawabil musibah idza anta asabta biha arghabu minka fiha law annaha baqaita laka. Nah, jadi ringkasnya mah, apa yang ada pada Allah lebih kuat untuk kita miliki daripada apa yang ada pada kita atau pada orang lain. Jelas ya? Jadi bukan mengharamkan yang halal, bukan menolak harta sama sekali, tapi apapun yang dia miliki selalu diprioritaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau waro, nah beda lagi dengan waro. Kalau waro adalah tajannub asyubuhat khaufal wuku'i fi muharram. Kalau yang disebut waro, menjauhi syubhat karena takut terjerumus kepada yang haram. Itu waro. Jadi ciri orang waro selalu mempertanyakan apakah ini halal atau haram. Ragu-ragu nih kehalalannya, tinggalkan. Ini ragu nih mendekati kepada yang haram, tinggalkan. Nah, itu orang yang
wara. Di antara hadis yang berkaitan dengan sikap zuhud, an Sahl bin Sa'din, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, qala, dia berkata, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sahal, telah datang seseorang laki-laki kepada Nabi. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin. Dulla artinya tunjukkan kepadaku, ala amalin, amal apa, idza amiltuhu, apabila aku melakukannya, ahabbani Allah wa ahabbaniyan nas, Allah mencintaiku dan orang-orang juga mencintaiku. Jelasnya kata Rasulullah, jadi orang ini ingin tahu dari Rasul amalan apa yang jika dia lakukan Allah cinta dan orang pun mencintainya. Maka jawaban Rasulullah, faqala, kata Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah, bersikap zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Kartosnya, jadi bersikap zuhud di dunia artinya apapun yang kita miliki dari kehidupan dunia ini selalu diprioritaskan untuk Allah, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nas, kata Rasulullah, dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, yuhibbukan nas, maka manusia mereka akan mencintaimu. Maka berdasarkan hadis ini, dalilun syarfiz zuhud, al hadithu dalilu syarfiz zuhdi wa fadlihi, wa annahu yakunu sababan li mahabbatillah li abdihi wa li mahabbatin nasi lahu. Maka hadis ini menjadi dalil mulia dan istimewanya sikap zuhud itu, dan menjadi sebab Allah mencintai kepada dia dan orang-orang mencintai kepadanya. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa sanaduhu hasanun, dan sanadnya adalah hasan. Kemudian nomor 43, akhlak yang harus kita jaga adalah hifdzul lisan. Artinya hifdzul lisan, menjaga lisan. Salah satu ayat yang mendorong agar kita menjaga lisan, surat Qaf ayat 18, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satu ucapan pun, satu pun ucapan tidak ada, illa ladaihi, melainkan ada di dekatnya itu raqibun atid, malaikat pengawas yang selalu hadir. Seringkali kita mendengar bahwa raqib atid itu nama malaikat. Terusnya coba di pelajaran sebutkan nama malaikat. Naon wae? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, padahal Raqibun Atid, ya, menurut ahli tafsir itu bukan ismun, jadi bukan nama, tapi wasfun,
sifat. Namanya Raqib Atid bukan. Siapa namanya? Tidak disebut. Jadi Raqib Atid itu adalah sifat malaikat yang selalu hadir dan selalu mengawasi. Di sini terjemahnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Raqibun itu yang mengawasi. Sikap merasa diawasi disebut muraqabah. Jadi orang teh rek ngucapkeun ieu aya malaikat yang selalu mengawas. Nah, maka sikap yang selalu diawasi namanya apa? Muraqabah. Yang mengawasinya disebut raqib. Sementara atid artinya yang selalu hadir. Jadi bukan nama malaikat melainkan sifat. Nah, itu diantara dalilnya bahwa satu kata pun bisa menjerumuskan orang ke neraka apabila perkataan itu menyesatkan, apabila perkataan itu menyakiti, menzalimi orang lain. Tapi sebaliknya di hadis kata Rasulullah, ittaqun nar, jagalah diri kalian dari api neraka walau bisik kitamroh, walaupun dengan sebutir kurma. Fa illam tajid, kalau kamu tidak punya juga sebutir kurma, fabi kalimatin thayyibah, maka dengan kata-kata yang baik. Makanya di hadis lain, kebanyakan para penghuni neraka itu disebabkan al-fammu wal farju, disebabkan mulut dan kemaluan. Itu diantaranya. Maka Quran memberikan bimbingan ucapan seperti apa yang harus kita keluarkan. Di antaranya qaulan sadida, ucapkanlah dengan perkataan yang benar, sadida. Qaulan ma'rufa, ucapkanlah dengan perkataan yang ma'ruf, yang baik. Qaulan layyinan, ucapan yang lembut. Qaulan maisuron, ucapan yang mudah dimengerti orang. Qaulan baligon, ucapan yang membekas pada jiwa pendengar. Nah, itu ya ucapan-ucapan yang harus kita keluarkan. Maka di hadis lain ditegaskan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik, kalau tidak bisa diam. Jadi diam itu bisa berpahala. Hebatna dina Islam lah. Ninggalkeun gawe teh aya pahala. Dengan catatan meninggalkan sesuatu karena Allah. Itu disebutnya ibadah tarkiyah. Ibadah dengan cara meninggalkan. 44, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di antaranya pertanyaan yang tidak bermakna, tidak bermanfaat. Sebagaimana dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 101, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Wahai orang beriman, janganlah kamu bertanya kepada nabimu hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Termasuk di dalam masalah fikih ya, Rasulullah melarang, nah Rasulullah anil aglutot. Rasulullah melarang kita dari aglutot. Maksudnya bertanya masalah-masalah yang belum ada peristiwanya, masalah nu can aya kajadianana. Nu kitu mah tong ditaroskeun. Seperti ada seorang ulama ditanya ya,
Ustadz, bagaimana kaifiat sholat di bulan? Jawaban Ustadz, kalau kamu nanti ke bulan saya jelaskan. Maksudnya naon? Ya, ira hari ke bulan. Nah itu ya, itu masalah yang belum terjadi. Jangan ditanyakan dulu. Kadang-kadang orang mah nanya bab waris, nu maotna can aya. Nah, jadi masalah. Pak Ustad kumaha lamun aya nu maot teh ieu? Tas maot teh acan, nu maot teh acan, buan nu maot teh nu naroskeun heula. Nah ini paling bingung menjawab bab waris tapi yang meninggalnya belum ada. Biasanya ibu-ibu sok naroskeun rajin. Pak Ustad gimana kalau suami meninggal? Suami saya, Bu? Ya kalau suami saya, bawa ibu teh heula dah. Nah, jadi jangan bertanya bab waris kalau belum ada yang meninggal. Bisi itu ya. Nu maot teh nu naroskeun nu eta. Karena kematian mah tidak melihat usia. Kematian itu datang kepada yang hidup, bukan kepada yang tua, bukan kepada yang sakit. Jelas ya? Jadi jangan bertanya perkara yang belum terjadi. Nah, kalau sudah ada kejadiannya, silahkan ditanyakan. Kemudian di dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, termasuk baiknya keislaman seseorang, kata Rasulullah, tarkuhu ma la ya'nihi, adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi dia. Nah ini luas sekali maknanya ya hadis ini. Tanda kebaikan Islam seseorang atau tanda baiknya keislaman seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Kartosnya, sekiranya perbuatan ini tidak penting, tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan manfaat, sebaiknya ditinggalkan. Maka itulah muslim terbaik. Jadi muslim terbaik itu sekecil apapun peluang kebaikan akan dia lakukan. Itu ya. Bahkan berpikirnya pun jadi pahala. Ngalamun oge jadi pahala. Itu seorang muslim yang terbaik. Yang terakhir ya, kita bahas satu lagi, 45. Tidak menyakiti makhluk Allah. Akhlak seorang muslim tidak mengganggu, tidak menyakiti makhluk Allah. Ancamannya dijelaskan di surat Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat, orang-orang yang mengganggu atau menyakiti orang beriman, laki-laki atau perempuan, bi ghairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, faqadih tamalu buhtanan, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan, wa isman mubina, dan dosa yang nyata. Makanya di hadis Rasulullah mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesama muslim itu haram 3 perkara. Darahnya, dima'akum, yang kedua hartanya, yang ketiga kehormatannya. 3 hal ini tidak boleh diganggu dari seorang muslim. Jelas ya? Sedikit pun tidak boleh kehormatannya terganggu, sedikit pun tidak boleh hartanya berpindah tanpa akad yang jelas, sedikit pun fisiknya tidak boleh terlukai. Akibatnya apa? Nah, dijelaskan di dalam hadis an Abi Sirmah radhiyallahu anhu, dari Abi Sirmah semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra musliman,
barang siapa yang menyengsarakan, memadaratkan seorang muslim, seorang imam, tidak banyak gitu ya, darrahullah, maka Allah akan menyengsarakan dirinya. Waman saqa musliman, dan barang siapa yang menyusahkan seorang muslim, syaqqallahu alaih, maka Allah akan menyusahkan kepada dia. Nah, ini jaminan dari Allah. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, balasan untuk keburukan adalah keburukan yang sebanding. Kakarak seorang kumaha lamun lobaan. Bagaimana ya beratnya jadi pemimpin itu ketika ada satu kebijakan dan kebijakannya menyengsarakan seluruh rakyat. Wah, ini lebih berat lagi. Jangankan seluruh, satu orang saja sudah berat. Makanya kita teringat dengan hadis muflis ya. Non muflis teh bangkrut di akhirat. Ada yang bangkrut, kebaikannya habis disebabkan banyak orang yang terzolimi ketika di dunia. Saurang wae eta teh nyilakakeun. Kita berbuat zalim kepada seorang saja, Allah akan memadaratkan, menyusahkan. Apalagi banyak orang yang dizalimi. Selain sengsara di dunia, yang lebih sengsara lagi di akhirat. Hadirin ikhwati iman jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya 5 ya. Baru 5, ternyata mau diselesaikan 10, ini belum selesai. 5 nilai akhlak yang baru kita bahas, tersisa 5 lagi dari 46 sampai 50. Insyaallah akan kita bahas di bulan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.